Shalom, puji nama Tuhan. Kita kembali beribadah kepada Tuhan secara online, saudara. Biarlah ini tidak mengurangi sukacita kita untuk mencari hadirat Tuhan, untuk kita menyembah akan Tuhan. Kita akan mulai ibadah ini, mari kita menyembah Dia dengan satu pujian. Pujian dan syukurku kubawa kepadamu. Haleluya.
kuduskan kami Bapa. Kami ada dalam hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau. Kami mau memuliakan Engkau. Kami mau menyembah Engkau lewat ibadah kami Tuhan. Berkati ibadah kami Tuhan. Engkau memberkati Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau sungguh luar biasa. Terima kasih Bapa. Engkau sudah menguduskan kehidupan kami. Kami akan mulaikan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita mau angkat satu pujian kepada Tuhan. Bahwa Tuhan menciptakan kita. Bahwa dari semula sebelum kita ada di dalam dunia, Tuhan sudah mempunyai rencana yang indah di dalam kehidupan kita. Bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang berharga di mata Allah. Mari kita angkat pujian ini. Dari semula telah Kau tetapkan. Haleluya Yesus. Glory bagi nama-Mu Tuhan. Dari semula Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Suabai apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Percaya Tuhan, rencana-Mu indah di dalam kehidupan kami Tuhan. Rencana-Mu sungguh luar biasa Bapa.
Engkau tidak akan pernah merancangkan kecelakaan di dalam kehidupan kami, tapi rencana indah yang luar biasa yang senantiasa kami rasakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Oh Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu dengan kekuatan urapan-Mu ya Bapa, sehingga firman yang sebentar kami akan dengar boleh memberkati dan diberkati oleh Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau persiapkan hamba-Mu sebentar. Tutup bungkus hamba-Mu di belakang salib kemuliaan-Mu, biar yang nampak hanya pada Engkau saja. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Damai sejahtera dari Bapa di surga kiranya turun atas kita pada pagi hari ini. Shalom. Pagi hari ini saya akan membahas tentang ibadah pribadi atau ibadah di rumah dengan ibadah berjemaah atau ibadah bersama di gereja. Ya. Mari kita membaca di dalam Mazmur 84 ayat 1 sampai 8 ya. Mazmur 84 ayat 1 sampai 8. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit, Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya pada mezbah-mezbah-Mu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Selah. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubungi dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Haleluya. Saudaraku, kalau kita mengamati perihal persekutuan, pertemuan ibadah bersama, ya semakin bertambah usia, seseorang itu akan semakin tua pula semangat rohaninya. Ya seperti orang tua yang tidak lagi kuat seperti masa mudanya. Kepolosannya dan kesegaran rohaninya pun merosot. Kegiatan persekutuan dan pelayanan juga yang tadinya dikerjakan dengan semangat yang berapi-api, ya menjadi satu rutinitas dan kebiasaan. Berkurang gairah dan semangatnya untuk beribadah. Satu di antara sekian kegiatan yang paling terasa kurang bergairah, kurang semangat, itu adalah kegiatan ibadah. Baik itu ibadah pribadi di rumah, ya, maupun
ibadah secara berjemaah atau bersama, atau bisa dikatakan ibadah komunal, ya. Ada yang kemudian menggantikan kegiatan itu dengan kegiatan yang lain, dan kegiatan ibadah itu pun semakin merosot semangatnya. Nah, jikalau penurunan semangat ibadah itu terjadi, maka kehidupan dan pelayanan kita itu ada di dalam bahaya. W.T. Corner di dalam bukunya Christian Worship itu mengatakan bahwa ibadah adalah potret diri umat Allah. Kehidupan ibadah akan menentukan kehidupan umat di tengah dunia ini. Ibadah yang kuat itu akan menghasilkan umat yang kuat kesaksiannya di tengah dunia ini. Namun sebaliknya juga, kalau ibadahnya itu lemah, itu akan melumpuhkan kesaksian umat di tengah dunia ini. Nah, lalu sekarang apakah yang menentukan kuat lemahnya satu ibadah itu? Saya menemukan ada 3 kualitas ibadah. Yang pertama adalah ibadah yang hidup. Yang kedua, ibadah yang rapi. Dan yang ketiga, ibadah yang indah. Nah, ibadah yang hidup itu terkait dengan semangat dan kuasa rohani yang terjadi dalam ibadah itu. Sedang ibadah yang rapi itu terkait dengan keteraturan dan hal teknis. Ibadah yang indah itu terkait dengan karunia dan talenta-talenta pelayanan ibadah. Nah, dari ketiga kualitas ini, yang terutama dan yang terpenting itu adalah ibadah yang hidup. Ya. Karena ibadah yang hidup itu akan mengubah hidup dan menguatkan akan kesaksian hidup serta pelayanan umat. Di dalam Mazmur 84 ayat 1 sampai 8 tadi yang kita baca, itu kita bisa belajar tentang satu dinamika ibadah yang hidup. Ya. Bagaimana ibadah yang hidup itu? Yang pertama, kita harus mengawali ibadah dengan satu kerinduan, kehausan, dan semangat. Kita bisa melihat bagaimana pemazmur itu mengekspresikan kerinduannya dalam beribadah. Dia sangat merindukan untuk beribadah. Ayat 1 dan 2 yang kita baca tadi, ya, betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Nah, saudaraku, menghadiri ibadah itu bukanlah kewajiban atau rutinitas. Pemazmur jelas sekali sangat rindu untuk beribadah. Segenap dirinya itu begitu merindukan rumah Tuhan. Dia berkata, hatiku dan dagingku bersorak-sorai. Nah, jadi pelayanan ibadah yang dilakukan itu harus persiapannya itu fokus untuk bagaimana mengobarkan hati jemaat yang rindu untuk bersorak-sorai memuji Tuhan
bukan hanya mengejar satu ibadah yang sekedar formalitas, rapi dan indah, tapi harus bisa membawa sidang jemaat itu boleh bersorak-sorai dengan bebas menyembah dan memuji Tuhan. Namun bebas terkendali, bukan bebas arogan, ya, tetapi terkendali. Kita bisa menyembah dengan penuh sukacita di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa. Ku datang dengan penuh kerinduan di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa. Segala keangkuhanku hilang, ku sembah Kau, ya Bapa. Ku sembah Kau, ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Bebas, ya, namun terkendali, ya. Emang kita bisa bersorak-sorai, tergantung nyanyiannya, ya. Kalau nyanyian itu memang satu nyanyian yang penuh dengan sukacita, ya kita mesti mengekspresikan semua itu, ya. Yang kedua, kita harus menghayati ibadah itu sebetulnya adalah perjumpaan dengan Tuhan. Jadi ibadah yang hidup itu diawali dengan penuh kerinduan, kehausan, dan beribadah dengan semangat. Yang kedua itu adalah menghayati bahwa ibadah itu sebetulnya adalah perjumpaan dengan Tuhan. Ya, di dalam ayat yang di atas tadi kita perhatikan bagaimana pemazmur itu menyamakan kerinduannya akan pelataran-pelataran Tuhan dengan kerinduannya kepada Allah yang hidup. Jadi pemazmur menyamakan kerinduannya pada rumah Tuhan, pelataran Tuhan, ya, dengan kerinduannya kepada Allah sendiri yang hidup. Bagi pemazmur, beribadah itu sebetulnya adalah datang kepada Allah yang hidup dan berjumpa dengan Tuhan. Nah, kerinduan kita itu bukan karena mau bertemu, berjumpa dengan saudara-saudara seiman yang lain, tapi kerinduan untuk beribadah di rumah Tuhan, di gereja, itu adalah karena kita ingin berjumpa dengan Tuhan. Karena beribadah di gereja itu ya datang kepada Allah, berjumpa dengan Tuhan. Itulah sebabnya kenapa ibadah itu mengubah hidup kita. Karena siapa yang berjumpa dengan Tuhan, yang ada di hadiratnya, akan diubahkan, akan dipulihkan, akan dikuatkan. Menikmati musik yang indah, lampu yang gemerlap, mungkin AC dan sebagainya, ada puji-pujian, persembahan, ada drama-drama yang bagus, bahkan mungkin khotbah yang menarik karena
pembicara adalah pengkhotbah yang populer, yang kondang. Itu bukan tujuan ibadah. Tujuan ibadah adalah berjumpa dengan Tuhan. Jikalau perjumpaan dengan Tuhan itu tidak dialami oleh jemaat, maka acara ibadah yang semeriah apapun menjadi sia-sia belaka, nggak ada artinya. Ya. Ada lagu jadul yang liriknya itu berkata begini: saya ingin bertemu dengan Yesus, saya ingin memandang wajahnya, saya capai berjalan dalam dunia yang fana, saya ingin bertemu dengannya. Ya, liriknya sederhana, tetapi mengajarkan kepada kita makna yang dalam tentang nilai sebuah ibadah, yaitu berjumpa dengan Tuhan. Saya ingin bertemu dengan Yesus. Saya ingin memandang wajahnya. Nah, itulah ibadah yang hidup itu diawali dengan kerinduan dan dengan satu penghayatan bahwa ibadah itu adalah perjumpaan dengan Tuhan. Dan yang ketiga, kita harus melihat bahwa ibadah itu adalah satu kebahagiaan. Ya. Hidup ini bisa dilihat dari dua sudut pandang, yaitu sudut pandang manusia dan sudut pandang Tuhan. Ya. Kata berbahagia yang digunakan di dalam Mazmur 8 ayat 4 dan 5 tadi, itu adalah terjemahan Septuaginta yaitu makarios, yang sama dengan yang dipakai dalam ucapan bahagia dalam khotbah Yesus di atas bukit itu. Makarios artinya berbahagia dari sudut pandang Tuhan, bukan sudut pandang manusia. Ya. Manusia memang mempunyai sudut pandangnya sendiri dalam pengalaman yang disebut sebagai berbahagia. Tapi pemazmur ini menyatakan kebahagiaan itu dari sudut pandang Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Ini adalah dari sudut pandang Tuhan. Dari sudut pandang Tuhan, di sini orang-orang yang berbahagia itu adalah mereka yang ada di rumah Tuhan dan beribadah memuji-muji Tuhan. Pemazmur sangat yakin akan kebenaran ini, dan dia sangat mengalaminya. Itulah sebabnya dia iri kepada mereka yang bekerja melayani di bait Allah dan kepada burung-burung, ya, yang bersarang di rumah Tuhan. Burung gereja, burung layang-layang, ya, burung seriti, ya. Dulu ada seriti yang berumah di gereja, ya. Karena kotor, ya memang belum dicat, ya saya biarkan. Tapi makin lama makin kotor, ya harus diusir dan diusahakan untuk tidak bisa masuk ke dalam gereja.
Tapi ini dipakai satu perumpamaan oleh pemazmur tadi, dan dia iri melihat burung-burung bisa bersarang di sana. Itulah sebabnya dia mengatakan, lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik, ya. Ayat yang ke-11, ya. Mazmur 84 tadi ayat yang ke-11, ya. Saudaraku, waktu saya di Jakarta, saya nginep di teman saya. Saya bertanya mengenai lokasi gereja yang terdekat. Sangat menarik sekali. Jawabannya begini, udah kebiasaan ya ke gereja Minggu, nggak enak ya kalau nggak ke gereja. Ya, ini satu komentar yang menggelitik, ya. Dia, wes, pokoknya ikut aku wes, ya, ke mall. Loh, saya mau ke gereja, maksud saya. Ayo wes, ke mall. Di sana banyak gereja. Pilihan dewe. Ada gereja yang 1 jam saja. Bahkan ada saingannya. Bukan 1 jam saja. Tetapi 3/4 jam, ya, 45 menit. Ya. Gereja 45 menit. Gereja 1 jam ada. Yang umumnya ya 1,5 jam sampai 2 jam. Nah, tetapi dengan perkataan teman saya ini, itu membuat saya itu bisa merenungkan sampai seberapa dalam sih aku meyakini dan mengalami bahwa ibadah itu adalah satu kebahagiaan yang ingin aku kejar, bukan satu beban kewajiban, satu hal yang rutinitas. Jadi pertanyaan itu memang menggelitik. Udah biasa ya ke gereja hari Minggu, kalau enggak ke gereja enggak enak ya. Bukan karena itu. Saya harus menjawab dia. Bukan rutinitas kebiasaan. Tapi karena aku tahu bahwa ibadah bersama di gereja. Ayo, kalau kita bersama ke gereja nanti, kita akan merasakan sukacita, damai sejahtera, bahagia. Nah, itulah kita harus melihat ibadah itu bukan satu kebiasaan, tetapi ibadah itu adalah sebuah kebahagiaan bagi kita, ya. Dalam terang Mazmur 84 ini kita mengevaluasi diri. Yuk kita tanya, bahagiakah aku ketika beribadah dan sepulang acara ibadah itu? Kita harus tanya kepada diri sendiri. Apakah aku menikmati sukacita, memuji dan menyembah Tuhan itu? Apakah doa dan penyembahan, pujian, syukur yang mengalir dari mulutku itu karena aku mengalami satu kebahagiaan dan sukacita dalam ibadah? Atau itu hanya karena rutinitas
tugas untuk kita berdoa, malah kita menjadi tidak enak, tidak bahagia kalau ditugaskan untuk doa. Bukan. Tetapi kita harus melihat ibadah itu adalah sebuah kebahagiaan. Yang keempat, ya, mengalami, ya. Ibadah itu harus membuat kita itu mengalami kekuatan Allah. Pemazmur tadi mengatakan, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Ya, dari sudut pandang Allah, yang berbahagia itu adalah mereka yang kekuatannya di dalam Tuhan. Pemazmur mengkaitkan kondisi mereka yang kekuatannya di dalam Tuhan dengan yang berhasrat mengadakan ziarah menuju ke Sion atau ke rumah Tuhan. Itu berarti bahwa mereka yang mengalami kekuatan dalam Tuhan itu adalah mereka yang memiliki hasrat, kerinduan yang besar untuk beribadah, berjumpa dengan Tuhan di rumah Tuhan, di gereja. Kalau hasrat kita itu hanya untuk mengisi akan pengetahuan kita supaya kita kuat untuk berpikir, berdiskusi, berdebat, atau kita bisa mencetuskan sesuatu. Namun semua itu kalau tidak ada hasrat untuk beribadah, kita harus hati-hati, ya. Mungkin kita ini sedang bergerak dengan kekuatan baterai, nggak tahan lama, pelan tapi pasti kita akan berhenti karena kehabisan kekuatan. Kekuatan yang sesungguhnya dan yang tidak bisa habis-habisnya itu diberikan Tuhan sendiri kepada mereka yang berhasrat mengadakan ziarah, yaitu ibadah bersama. Ya. Jadi kalau nggak ada hasrat, ya kita nggak dapat kekuatan dari Tuhan. Itu adalah pandangan di mata Tuhan, dari sudut pandang Allah. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Tuhan, yang berhasrat mengadakan ziarah. Ya. Jadi mereka yang kekuatannya di dalam Tuhan itu adalah mereka yang mempunyai kerinduan dan hasrat yang besar untuk beribadah bersama di gereja. Nah, sekarang ini poin yang penting, ya. Yang kelima itu adalah menyadari. Ya. Yang pertama mengawali, ya. Yang kedua adalah menghayati, lalu yang ketiga melihat, keempat mengalami, yang kelima ini menyadari. Menyadari bahwa ibadah pribadi itu sebetulnya sangat berpengaruh, timbal balik dengan ibadah bersama. Ya. Satu hal yang menarik sekali, kalau kita perhatikan mazmur yang dibacakan di dalam ibadah bersama atau ibadah komunal atau ibadah berjemaah itu, ya, menggunakan kata ganti tunggal aku atau pribadi, individu, ya. Tuhan adalah gembalaku, ya. Tuhan adalah gembalaku.
Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Kataku itu pribadi. Ya. Jiwaku haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu akan cinta-Mu. Siramilah taman hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Ya, saudaraku. Jadi pengalaman ibadah itu adalah pengalaman pribadi, sekalipun kita itu beribadah bersama-sama. Ya. Tiap-tiap individu mengalami secara pribadi perjumpaan dengan Tuhan di dalam ibadah. Inilah hubungannya, saudara. Ibadah bersama, jikalau kita tidak mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, ya tidak ada kekuatan, tidak ada kebahagiaan, ya. Bukan ibadah yang hidup, ibadah yang cuma lahiriah saja, yang cuma rutinitas, formalitas. Ibadah yang hidup itu adalah jikalau kita mau mengawali dengan satu kerinduan yang besar. Ya. Di dalam Mazmur 84 ini kita bisa ambil satu hikmahnya sebagai satu kisah ibadah kita, baik itu ibadah secara individu, ibadah pribadi, ibadah di rumah, ataupun ibadah berjemaah, ibadah dalam satu komunitas, ibadah bersama. Di dalam Alkitab dikatakan itu adalah pertemuan-pertemuan ibadah. Nah, itu bicara tentang ibadah bersama di gereja yang harus diawali dengan kerinduan. Lalu kita menghayati ibadah itu adalah sebagai perjumpaan dengan Tuhan. Tanpa ada penghayatan itu, ya sia-sia kita beribadah. Lalu kita harus melihat bahwa ibadah itu adalah merupakan satu kebahagiaan. Yang keempat, kita harus mengalami kekuatan, kuasa dari ibadah itu. Ibadah yang lahiriah itu menolak kuasa ibadah, sehingga tidak ada perubahan apapun di dalam kehidupannya, meskipun ibadahnya diperbanyak sekalipun, karena hanya lahiriah. Yang kelima ini adalah kita harus menyadari ada pengaruh timbal balik antara ibadah bersama dengan ibadah pribadi. Ibadah pribadi, kalau kita bisa berjumpa dengan Tuhan dan kita memang serius, meskipun di rumah kita penuh dengan kerinduan untuk datang kepada Tuhan, kita menghayati satu perjumpaan dengan Tuhan, masuk di dalam hadirat-Nya, kita bisa melihat bahwa ibadah itu adalah
satu kebahagiaan kita, bukan beban, tapi sesuatu yang membuat kita itu bahagia, bersukacita, bersorak-sorai dan memuji-muji Tuhan. Kita harus mengalami kekuatan dan kuasa ibadah itu, supaya hidup kita itu semakin dibaharui dan semakin kuat perjalanan kita di dunia ini membutuhkan kekuatan yang dari Tuhan. Ibadah itu membuat kita bisa menikmati kekuatan yang daripada Tuhan. Kiranya Gereja Betel Indonesia Paduan Kasih ini menjadi satu kumpulan umat Tuhan yang berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Ya. Mazmur 84 ayat yang ke-7 tadi, ayat yang ke-8, mereka berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Biarlah jemaat GBI Paduan Kasih merupakan kumpulan komunitas umat Tuhan yang berjalan makin lama makin kuat, bukan makin 5L. Apa itu? Makin lemah, makin lesu, makin lelah, makin loyo, dan makin lemot. Tetapi kita menjadi satu komunitas umat Tuhan yang sangat rindu untuk beribadah dan tidak pernah lelah meskipun usia bertambah. Ya. Tidak akan mengalami 5L. Makin lemah, makin lesu, makin lelah, makin loyo, dan makin lemot. Puji Tuhan. Mari kita akhiri ibadah ini dengan doa. Bapa di surga, firman-Mu telah hamba sampaikan kepada sidang jemaat. Itulah kebenaran yang boleh kami ambil dari Mazmur 84 ini, Tuhan. Kami ingin ibadah kami adalah ibadah yang hidup. Oleh sebab itu, kami akan mengawali ibadah ini dengan satu kerinduan, kehausan, semangat, dan kami harus menghayati ibadah itu adalah satu perjumpaan dengan Engkau, bukan perjumpaan dengan saudara kami yang lain, karena itu pasti terjadi. Karena kami beribadah bersama satu dengan yang lain. Kami akan mengikat persaudaraan. Kami akan menjaga persaudaraan ini untuk tetap di dalam kasih Tuhan. Namun kami tahu bahwa kami semua ingin dan rindu mengalami perjumpaan dengan Engkau. Biarlah kami bisa melihat bahwa ibadah itu merupakan satu kebahagiaan bagi kami, bukan beban, tapi satu hal yang membuat kami dipenuhi dengan sukacita.
Dan ibadah itu memberikan kepada kami satu kekuatan dan kuasa yang mengubahkan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, biar kami semakin menyadari ibadah pribadi itu berpengaruh timbal balik dengan ibadah bersama. Bahwa kami sekalipun beribadah secara pribadi, kami pun juga berjumpa dengan Engkau di dalam ibadah itu. Sebab itu saudara-saudara kami yang ada di rumah, yang dengan tekun beribadah, mari Tuhan, Engkau menyatakan dirimu kepada mereka semuanya pagi hari ini, dan Engkau memberkati mereka satu persatu. Kiranya Engkau tidak menahan kebaikan-Mu dari orang yang rindu untuk beribadah kepada-Mu, Tuhan. Engkau memberkati mereka, biar mereka bisa memandang sekalipun mereka melintasi lembah yang baka, mereka akan membuat itu menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubungi mereka itu dengan berkat. Berkatilah mereka Tuhan. Di dalam situasi dan kondisi yang pada saat ini terjadi, yang Tuhan izinkan, kiranya mereka tetap ada di dalam naungan-Mu. Engkau telah berkata, berjanji, berbakti soal utama. Engkau akan memberkati roti dan makanan mereka, dan Engkau akan melalukan segala sakit penyakit. Terima kasih Tuhan, kami tahu bahwa Engkau menghendaki kami semua sehat, baik rohani maupun jasmani. Dan kami percaya Engkau selalu beserta dengan kami di dalam segala keadaan apapun. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.